Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada. Pendengar Pro 1 dari Padang, Gelombang FM 97,5 MHz. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Kita bertemu di hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 dalam sebuah talk show dialog interaktif dan tema kita adalah Rumah Aman Gempa. Adapun dialog ini merupakan kerjasama kemitraan Australia-Indonesia atau AIFDR dengan BNPB, lalu juga Pemprov Sumatera Barat dan juga Pusat Studi Bencana UNAN. Dan kita sama-sama tahu saudara bahwa pada tanggal 29 September tahun yang lalu Kota Padang telah diguncang gempa dengan kekuatan 7,6 skala Richter. Dan dengan hal tersebut maka banyak sekali rumah-rumah ataupun gedung-gedung yang hancur. Nah, untuk kedepannya tentu kita agar lebih safe lagi, agar lebih bisa waspada lagi bagaimana agar pemukiman kita, rumah kita, bangunan kita bisa lebih aman lagi. Jadi rumah tahan gempa itu tidak ada, yang ada rumah aman gempa. Bagaimana konsep dan desain rumah aman gempa ini? Nah, kita akan berbincang di malam hari ini. Telah hadir di studio Pro 1 dari Padang dua orang narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Febrin Anas Ismail. Beliau adalah ahli konstruksi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Febrin. Selamat malam, Waalaikumsalam. Ya, kemudian yang kedua pendengar yaitu ada Bapak Rida S. Putra. Beliau adalah Kepala Balai Uji Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Rida. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, nanti Anda juga bisa berdialog langsung dengan kedua orang narasumber kita ini mengenai rumah aman gempa ini. Namun kita akan berbincang-bincang dulu sejenak. Setelah itu nanti kita akan terima Anda di line telepon seperti biasa di 812878 atau Anda bagi yang ingin berkirim SMS silakan 0751 786 1975. Ya, saya mungkin ke Pak Febrin dulu ini. Kita sama-sama tahu gempa ini dahsyat. Betul. Dari gempa di Padang 7,9, lalu ada gempa Haiti, terus saja kemarin ini Chili. Dan semuanya hancur konstruksinya. Nah, sebenarnya konsep dan filosofi rumah aman gempa ini kenapa ada timbul konsep rumah aman gempa ini, Pak? Oke. Jadi kalau kita amati gempa ini kan ada yang dari kecil, sedang sampai yang besar. Iya. Nah, jadi intinya kita kalau berada di wilayah rawan gempa, ada peluang rumah kita itu rusak. Ya. Terutama sekali tentu akibat akibat gempa yang sangat besar tersebut. Iya, iya. Nah, persoalannya adalah kalau kita desain bangunan dengan gempa yang sangat besar, maka pasti biayanya mahal sekali. Nah, sementara kejadiannya itu kemungkinan itu terjadi dalam katakanlah dalam 500 tahun yang besar itu baru sekali terjadi. Iya. Nah, jadi di sini ada filosofi tentang masalah ekonomis, kemudian juga tentang masalah keamanan. Yeah. Nah, jadi intinya kalau kita bikin bangunan, kalau gempa yang sangat besar itu datang, ada peluang rumah kita itu rusak. Tetapi prinsipnya adalah rumah yang rusak itu jangan sampai membunuh. Yeah. Nah, sehingga muncullah istilah rumah yang aman gempa. Nah, kenapa dia tidak tahan gempa? Karena kalau terjadi gempa pasti ada komponen bangunan yang rusak. Itu wajar, lumrah, seperti dinding retak-retak atau sebagaimana sedikit pasti ada itu. Jadi kita sebutkan tahan itu kayaknya kalau tahan itu kan betul tidak boleh rusak sama sekali. Makanya istilahnya kita saat ini berubah menjadi aman gempa atau ramah gempa. Nah, jadi filosofi dari bangunan aman gempa ini sebenarnya sesuai dengan gempa tadi ada 3 jenis secara garis besar, gempa ringan, gempa sedang, dan gempa besar. Nah, jadi bangunan yang aman gempa itu adalah kalau dia terkena gempa ringan itu memang tidak boleh rusak sama sekali. Nah, kalau kita lihat di bangunan itu komponennya terdiri dari ada yang disebut dengan komponen struktural namanya. Nah, komponen struktural ini adalah komponen yang menopang bangunan atau yang mendukung bangunan. Nah, ini biasanya rangkanya. Kalau di manusia itu tulangnya.
Nah, rangka ini kalau kita lihat mulai dari pondasi, kemudian ada tiang, itu kita sebut dengan kolom ya, kalau dalam bahasa tekniknya. Kemudian ada namanya balok, ya, balok itu yang melintang itu, ya, rangka melintang itu kita sebut balok. Tapi kalau orang awam dia sebut slope. Slope itu sebenarnya yang di bawah, yang di pondasi itu kita sebut slope. Tapi kalau yang di atas kita sebut balok. Nah, termasuk rangka, kuda-kuda itu kita sebut juga bagian dari struktur. Nah, kemudian ada komponen non-struktur. Nah, komponen non-struktur ini dia sifatnya tidak mendukung. Nah, ini pengisi dia sifatnya. Komponen arsitektural kalau kita sebut. Nah, seperti bata, pintu, kusen, plafon, atap, yang sifatnya itu cuma pembatas atau penutup. Nah, jadi di dalam konsep bangunan tahan gempa, komponen struktur maupun non-struktur tadi akibat gempa ringan itu tidak boleh rusak sama sekali. Nah, kemudian kedua, kalau terjadi gempa yang sedang, maka komponen non-strukturnya boleh rusak. Tetapi komponen strukturnya tidak boleh rusak. Yang penopang itu tidak boleh rusak. Nah, kemudian kalau terjadi gempa yang sangat besar atau gempa besar, maka strukturnya pasti tidak akan mampu menahan. Pasti dia akan rusak. Tetapi yang aman itu dia tidak boleh roboh. Nah, mekanisme ini di dalam engineering bisa dilakukan. Yaitu dengan memberi perkuatan yang lebih pada penyangga yang vertikalnya atau tiang kolomnya, sedangkan yang lainnya kita perlemah. Nah, kalau terjadi gempa, komponen lainnya itu akan retak, ya, dan kalau dia retak itu energinya terserap di situ biasanya. Jadi meretak itu sendiri adalah proses penyerapan energi, sehingga ketika getarannya selesai, yang tiang tadi karena dia kuat, dia tidak terganggu. Karena energinya terserap di yang lain. Nah, dia sehingga bangunannya tidak roboh. Nah, ini bisa kita lakukan untuk merekayasa bangunan dengan filosofi aman gempa seperti ini. Nah, kira-kira itu secara general rumah aman gempa. Rumah aman gempa. Ya, baik. Terima kasih. Kita ke Pak Rida ini. Nah, pentingnya masyarakat untuk mengetahui bahwa rumah mereka itu rumah aman gempa itu apa, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Bangunan atau rumah tahan gempa atau aman gempa itu sebenarnya sudah tertuang di standar norma pedoman manual, ya, di lingkungan PU udah di SNI kan, Pak. Standar nasional Indonesia sudah ada standarnya, ada pedomannya. Intinya, Pak, sebenarnya rumah aman gempa itu tidak terlalu jauh beda dengan rumah-rumah yang ada di masyarakat sekarang. Cuma ada titik-titik tertentu yang perlu masyarakat tahu persis apa yang itu prinsip-prinsip yang harus diketahui kalau kita membangun rumah yang aman gempa. Jadi membangun rumah aman gempa bukanlah merupakan teknologi yang rumit, sederhana aja, Pak. Mungkin perlu penekanan. Misalnya yang kata Pak Febrin tadi, bangunan ini harus tersambung secara utuh, mulai dari fondasi, slope, kolom, baloknya, merupakan satu atapnya, merupakan satu kesatuan, tidak boleh terpisah-pisah. Sehingga apabila terjadi goyangan tidak mengalami kerusakan. Terus prinsip-prinsip pokok lain adalah memang material. Material yang membangun rumah itu haruslah memenuhi syarat standar. Contohnya tahun 1994 PU sebenarnya udah mencoba setelah gempa 94, Pak, setelah Liwa itu, Padang juga dikena gempa 6,2 skala Richter. Saya 94 ini PU udah membuat rumah tahan gempa di belakang kantor saya, Pak, Taman Siswa itu, di kanal itu, banjir kanal kanan. Jadi ternyata bangunan itu masih utuh sampai sekarang, Pak. Intinya, Pak, di situ ada tambahan-tambahan pengetahuan untuk masyarakat, tukang, masyarakat kita yang membangun rumah aman gempa itu, yang perlu diketahui secara baik dengan masyarakat, sehingga rumah aman gempa itu tidaklah sulit-sulit untuk membangunnya, Pak. Cuma perlu tahu apa yang perlu, yang penting, prinsip yang harus dilakukan, gitu, Pak. Baik. Kita ke Pak Febrin lagi nih. Nah, desain